Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Hari ini kita masuk ke pengajaran tentang doa. Secara khusus kita akan belajar berdoa menurut doa Bapa kami. Ini bagian yang keempat. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita satukan hati kita. Kita siapkan diri kita supaya firman Tuhan yang kita dengar ini sungguh-sungguh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Biarlah terang dari Roh Kudus bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh betul-betul mengarahkan kami untuk memahami bagaimana seharusnya kami bersikap terhadap berkat-berkat secara lahiriah, sehingga kami tetap memiliki prinsip hidup untuk bergantung dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih pakai hamba-Mu, dalam keterbatasannya biarlah Kau urapi, Kau pimpin, Kau lengkapi. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, doa Bapa kami yang lalu sudah kita pelajari bagian pertama, kedua, dan ketiga. Di situ kita belajar bagaimana memahami, mengenal tentang kebesaran Tuhan. Di situ kita belajar ya bagaimana kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Kalau kita kenal, kita tahu Allah kita adalah Allah yang maha besar. Kita mengakui kebesarannya. Maka ada tuntutan yang harus kita berikan atau responi dari kebesaran Allah itu. Kita belajar menghormati Allah, ya, mengagungkan namanya, kemuliaannya, kerajaannya, dan kita mengikuti kehendaknya. Nah, dalam perjumpaan kita kali ini kita akan coba melanjutkan kembali satu ayat. Ya, Tuhan Yesus mengajar kepada kita melalui ayat ini. Kita melihat bahwa Tuhan itu betul-betul memahami bagaimana kebutuhan kita yang paling esensial. Dan hal-hal tersebut tidak lepas dari rangkaian doa Bapa kami. Jadi bagian ini kita akan pelajari tentang kebutuhan orang percaya. Ya, baik itu bersifat pribadi maupun sosial. Setelah kita menempatkan relasi kita dengan Allah dengan mengagungkan namanya, ya, dan kita memuliakan namanya dan meninggikan kerajaannya dan mengikuti kehendaknya. Nah, kita belajar di sini bagaimana kita memahami bahwa Tuhan sungguh peduli atas kebutuhan hidup kita. Bukan hanya bicara tentang rejeki atau berkat, tapi bagaimana kita membangun hubungan sosial dengan saudara kita. Nah, dari ayat ini tentu tidak semua saya bahas, hanya satu ayat akan kita pelajari hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Saya baca ulang ya supaya kita bisa mencermati, merenungkan ya. Ini ajaran Tuhan Yesus. Saya baca ulang, Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, ketika kita membaca ayat ini, kita melihat ada satu kata yang menarik, yaitu makanan. Nah, kata makanan dari teks Yunaninya artos, yang bisa berarti roti. Jadi, ketika kita membaca ayat ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Di sini Tuhan Yesus ingin mengajar kepada kita bahwa tidak hanya yang masuk ke dalam perut, walaupun kita menjumpai kata makanan, tetapi sini menyangkut juga tentang kebutuhan jasmani kita. Dalam versi Katolik, ayat ini diterjemahkan, berikanlah kami rejeki pada hari ini. Jadi bukan makanan, tapi rejeki. Nah, dalam teks Yunani, dari kata Yunani, ton arton epiusion. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris, NIV, ya daily, ya itu setiap hari, ya hari-hari, harian ya.
terjemahan baru yang kita pakai ini adalah yang kita baca tadi ayatnya, pada hari ini. Dalam terjemahan contemporary, ya English version, for today, hari ini. Jadi pengertian lain itu roti juga untuk besok. Itu. Jadi ini berkat untuk yang akan datang. Nah, saudara, ketika saya coba meneliti pengertian dari kata ton arton epision, di sini roti yang cukup untuk hari ini. Itulah maknanya. Roti yang cukup untuk hari ini. Jadi berikanlah makanan secukupnya hari ini. Jadi bukan besok, bukan lusa, atau kemarin. Jadi untuk hari ini. Nah, saudara, roti itu merupakan makanan penting bagi orang Yahudi. Dan dalam menafsirkan bagian ini, perlu diperhatikan pandangan orang Yahudi mengenai roti. Terutama berkaitan dengan roti yang diperuntukkan sehari-hari. Penggambaran paling jelas bagi orang Yahudi bahwa Allah menyediakan makanan bagi mereka adalah mengenai konsep mana, yaitu roti surgawi yang mereka terima setiap pagi ketika mereka meninggalkan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tuhan memberikan makanan setiap pagi yang disebut roti dari sorga, yaitu mana. Nah, saudara, orang Israel memahami benar bagaimana Allah menyediakan bagi leluhur mereka roti dari sorga yang setiap hari turun bagaikan embun. Dan orang Yahudi memiliki pengharapan akan hadirnya roti tersebut. Jadi mereka betul-betul berharap pasti, karena mereka dalam perjalanan ya menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi mereka berharap, ya memiliki pengharapan akan hadirnya roti tersebut kembali di antara mereka, yang juga menandakan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Saudara, coba kita lihat contohnya di Keluaran 16 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu. Tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Perhatikan ayat ini. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Dikatakan menurut jumlah jiwa. Jadi Tuhan memberikan ya cukup untuk kebutuhan mereka. Nah, saudara, dalam permohonan terhadap kebutuhan sehari-hari, sang pendoa atau kita yang berdoa harus memiliki ketergantungan terhadap Allah yang menyediakan makanan tersebut. Kita percaya memang Allah ada bersama dengan kita. Orang Israel diberikan bukti kehadiran Allah dengan siang hari tiang awan, malam hari tiang api. Jadi Allah menyertai mereka. Jadi ini bukan sekadar sebagai permohonan atas kebutuhan fisik atau makanan, tapi juga ini berkaitan dengan seluruh kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Jadi penekanan dari bagian yang kita baca ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini mengajar kepada kita tentang sebuah sikap, yaitu kebergantungan kita sebagai manusia yang terbatas terhadap Allah, Sang Penyedia, Allah yang tak terbatas, Allah yang superior. Perhatikan ungkapan tadi, berikanlah kami. Ini sebuah ungkapan memohon kepada Allah yang adi kodrati. Memohon, berikanlah kami. Adalah pernyataan kepercayaan kita yang besar kepada Allah. Bahwa kita selalu dicukupi dengan apa yang diberikan setiap hari. Tanpa keinginan untuk menumpuk harta bagi diri kita sendiri. Jadi memohon, bangun pagi-pagi, berikanlah kami rezeki pada hari ini. Ini menunjukkan adanya sebuah sikap
Bagaimana seseorang itu dalam Tuhan bersandar kepada Tuhan. Jadi adanya ketergantungan hidup mereka kepada Allah. Jadi doa ini bukan hanya untuk orang yang miskin, yang lemah, yang tidak punya apa-apa, tapi juga orang kaya pun harus datang kepada Tuhan, mendoakan seperti ayat ini. Jadi ayat ini bukan ditujukan pada orang yang nggak punya saja. Ya, ketika kita berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami atau rejeki kami yang secukupnya. Jadi ini menjelaskan baik kita miskin maupun kaya, baik kita kuat maupun kita lemah, kita diminta untuk belajar bergantung sepenuhnya pada Allah. Ingat Ayub, Ayub adalah orang kaya. Dia orang kaya, terkenal baik, ya cinta keluarga, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, adanya doa ini tidak berarti ketika kita minta Tuhan memberikan rezekinya, Tuhan memberkati kita secara materi. Ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu bekerja. Ini salah. Oh, yang penting doa. Yang penting bergantung, bersandar kepada Tuhan. Sudah cukup, enough. No. Kita harus bekerja. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10b dikatakan, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, ya janganlah makan. Dan ada pepatah Latin yang mengatakan begini, ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, jadi artinya orang itu tidak cukup hanya berdoa saja kepada Allah, tapi dia punya tanggung jawab. Dia harus ya juga berusaha. Jadi lakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dia, kerjakan. Perlu bekerja. Tapi apa yang tidak bisa, izinkan Tuhan yang ambil alih. Ada pepatah Latin yang lain mengatakan begini, orare labora est. Artinya berdoa adalah kerja. Kerja itulah doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Sebaliknya, saudara, kalau kita bekerja dan bisa mendapatkan makanan, kita juga tidak boleh sombong karena kita diberkati oleh Tuhan. Memang bekerja pasti menghasilkan sesuatu. Sesuatu yang kita terima ini jangan membuat kita sombong, kita lupa diri. Kita merasa ini kan usaha saya. Buktinya ada orang yang bekerja setengah mati, nggak dapat apa-apa. Ketika bekerja, maaf, mengalami musibah, kecelakaan. Karena itu biarlah kita belajar untuk rendah hati dan jangan sombong. Jangan menganggap bahwa kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Pekerjaan kita, kalau bukan oleh karena berkat Tuhan, maka tidak akan ada hasilnya, tidak akan ada gunanya, saudara. Nah, ada 3 hal sebagai implikasi dari doa Bapa kami yang kita baca ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan atau rejeki kami yang secukupnya. Yang pertama dari ayat ini, pertama ada pengakuan. Artinya yang kami punya, yang kami miliki, yang ada dalam diri kami ini, itu semua berasal dari Tuhan. Ini mengajar kepada kita bahwa ini bukan oleh karena nasib saya. Ketika miskin nasib saya, lalu menyerah kepada nasib. Ketika kita kaya memang nasib saya orang kaya sehingga saya ditakdirkan kaya. Oh bukan. Atau kita merasa ini usaha saya bisa begini karena usaha saya. Jangan sombong. Jadi kita belajar mengaku, menyadari bahwa apa yang kita miliki, yang kita punya itu memang bersumber dari Tuhan. Nah, sikap ini membuat kita memiliki cara bertindak yang positif. Yaitu kita percaya dan selalu berharap hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Sementara kita bekerja, melakukan segala aktivitas kegiatan kita, kita hanya percaya dan berharap kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berhasil, atau juga bisa jadi ketika kita gagal, kita belajar tetap memuliakan Tuhan. Ketika kita berhasil, kita sadar kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Roma 11 ayat 36, Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jadi segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Bila kita berkata kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, ini bisa terjadi kalau kita mengakui apa yang kita terima, apa yang kita alami, itu semata-mata dari Allah. Sehingga kita kembalikan semuanya itu kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita berkata, Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. No, sorry, ego Gloria. Ya, kemuliaan bukan hanya untuk aku, tapi untuk Tuhan. Yang kedua, peringatan. Ketika kita berkata, berikanlah kami pada hari ini rejeki kami atau makanan kami yang secukupnya. Ini memberikan sebuah peringatan kepada kita. Jangan tamak atau serakah atau loba. Keserakahan itu tidak pernah ada batasnya. Selalu merasa tidak cukup. Ini merupakan salah satu biang keladi penderitaan manusia. Ya, orang serakah itu berbahaya. Dia menderita karena selalu merasa tidak cukup, habis punya ini, ingin punya itu, dan terus. Dan tidak pernah ada rasa cukup dan dia menderita sebenarnya. Walaupun dia punya segala sesuatu. Kolose pasal 3 ayat 5-6. Dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Ada banyak hal ya, saya mengambil intinya, yaitu keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi salah satu kriteria dari ayat ini adalah keserakahan. Itu merupakan sifat duniawi yang harus kita kubur, kita matikan. Tidak boleh ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena itu juga diidentikan dengan penyembahan berhala. Nah, Allah benci, Allah tidak mau dinomor duakan. Allah ingin diutamakan. Jadi tempatkan Tuhan yang pertama. Kalau sampai kita tempatkan materi di tempat yang pertama, yang utama, mendatangkan murka Allah. Dan kita harus yakin dan percaya. Ada ayat yang sangat bagus untuk membuat kita bisa kontrol diri, sehingga kita tidak serakah, tidak loba, kita tidak tamak. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kita yakin dan percaya kebutuhan hidup kita akan dipenuhi oleh Allah. Nah, yang ketiga, panggilan dan tanggung jawab kita adalah apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di sini kita sadar kalau kita diberikan, kita juga belajar berbagi. Ya, memberi atau berbagi, itu tanggung jawab. Panggilan dan tanggung jawab untuk berbagi dengan orang-orang yang kekurangan, itu sesuatu yang perlu menjadi bagian dari hidup kita. Semangat memberi itu harus ada. Kalau ada rasa cukup. Kalau kita merasa nggak cukup, kita pasti eman-eman. Ya, kita akan medit kikir. Kita merasa, aduh, janganlah kasih ke orang lain. Ya, saudaraku, tapi kalau kita merasa cukup, enough, kita akan pasti memperhatikan orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Contoh gereja Makedonia. Saya bacakan 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat Makedonia sedang dalam kondisi menderita. Bayangkan yang menderita, dan di samping menderita, status sosial mereka adalah dikatakan sangat miskin. Nah, kata miskin dari kata petokos, petokeia, artinya tidak mampu, tidak punya, melarat. Nah, biar kita belajar hari ini dari gereja Makedonia. Mereka membutuhkan perhatian dari orang lain, mereka membutuhkan bantuan dari orang lain, tapi mereka merasa ya pekerjaan Tuhan juga membutuhkan pemberian kita. Dia dukung pelayanan. Ya, gereja Makedonia, gereja menderita, yang miskin, yang melarat, ya, yang hidupnya untuk makan untuk hari ini, mereka belajar menyisihkan apa yang harusnya mereka butuhkan, itu diberikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kiranya kita belajar ya. Ada 3 hal yang kita pelajari implikasi. Pertama, ya kita belajar ya memiliki kesadaran, pengakuan bahwa berkat, rejeki, makanan itu bersumber, berasal dari Allah. Yang kedua, ada peringatan. Hati-hati, jangan tamak, jangan serakah. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah belajar untuk berbagi.
belajar untuk memberi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima, kami dengar. Biarlah firman ini boleh mengarahkan setiap kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Untuk belajar memahami bahwa Engkau adalah sumber dari segala-galanya. Sehingga kami boleh belajar bergantung sepenuh, bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Dan kami tidak boleh sombong, kami belajar memuliakan Tuhan. Karena kami sadar berkat itu datang dari Engkau. Dan kami sadar kami tidak boleh tamak karena Engkau sanggup mencukupi apapun yang kami butuhkan. Dan kami boleh belajar untuk melihat orang lain juga yang sedang membutuhkan pemberian-pemberian kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Biarlah Tuhan selalu beserta dan memberikan penguatan, peneguhan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi anak-anak kami, dan apapun yang kami kerjakan. Tuhan buat kami berhasil. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.